Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sekolah swasta yang bernama Hachimitsu. Sekolah ini dulunya adalah sekolah khusus untuk perempuan saja. Tapi pada tahun ini kepala sekolah ganti. Dan ada peraturan baru yang memperbolehkan anak laki-laki untuk bisa sekolah di sini. Tapi yang bikin mencengangkan adalah perbandingan antara cowok dan cewek masih terbilang sangat jauh. Namanya saja sekolah khusus perempuan. Bisa dibilang perbandingannya 1:200. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan 5 siswa yang paling beruntung di dunia. Bagaimana nggak beruntung coba? Yang dilihat oleh mereka berlima adalah body semelohe dari para siswi-siswi yang bikin batang kalian tambah mengkilat. Kelima murid itu adalah Kakuto, Jo, Andri, Shingo, dan Kiyoshi. Kelima siswa ini semuanya masih jomblo, perjaka, introvert, dan yang ada di otaknya cuma mesum saja. Karena mereka adalah murid baru dan masih belum punya satupun kenalan cewek, Kiyoshi berinisiatif untuk berkenalan dengan seorang cewek yang ada di kantin. Setelah membulatkan tekad untuk berkenalan, Kiyoshi akhirnya berhasil mengucapkan satu kata kepada cewek itu. Seperti halnya kalian saat mendapat chat balasan GPP. Saat Kiyoshi mau melanjutkan obrolannya, tak disangka dua cewek tersebut malah diajak pergi oleh seniornya. Saat di luar kantin, dua cewek itu bertanya kepada seniornya, kenapa kok nggak boleh kenalan sama cowok itu? Lalu seniornya menjelaskan bahwa kemarin ada selebaran OSIS yang mengatakan, kalau kalian masih ingin selamat, jangan sampai berhubungan dengan siswa cowok, karena kalian diawasi oleh gagak-gagak itu. Emangnya gagak bisa apa ya? Saat berada di dalam kelas, Kiyoshi tanpa sengaja menjatuhkan penghapus miliknya. Kiyoshi merangkak untuk mendapatkan penghapus itu. Setelah terambil, tiba-tiba ada cewek yang tanpa sengaja melihat dan menyebut nama karakter yang ada di penghapus milik Kiyoshi. Kiyoshi pun terkejut, karena cewek paling cantik di kelasnya itu mengajak bicara. Dan cewek itu bernama Chiyo. Setelah kelas berakhir, Chiyo mendekati Kiyoshi dan bertanya apakah Kiyoshi menyukai sumo. Dengan penuh semangat, Kiyoshi langsung menjawab, iya. Lalu mereka berdua asik membahas tentang sumo. Chiyo juga sempat mengajak Kiyoshi untuk nonton bareng pertandingan sumo antar pelajar. Tanpa ragu dan penuh semangat, Kiyoshi langsung menerima ajakan dari Chiyo. Hari yang indah bagi Kiyoshi, karena sejak dilahirkan, dia telah menantikan untuk bisa kencan dengan cewek. Bye-bye. Saat Kiyoshi kembali ke asrama, Kakuto langsung mengajak Kiyoshi untuk bergabung dengan sebuah misi rahasia, yaitu mengintip kamar ganti wanita. Mereka semua terlihat sangat senang dan bersemangat. Tanpa berpikir panjang, Kiyoshi langsung menerima ajakan Kakuto untuk segera melaksanakan misi rahasia itu. Dengan pakaian hitam yang sangat ketat, Kakuto menyebutkan bahwa cewek yang cantik-cantik ada di kelas 1-1. Kiyoshi yang mendengar hal itu langsung tersadar, dirinya dan Chiyo berada di kelas 1-1. Kiyoshi yang ingin mengurungkan niatnya untuk mengintip tak sempat berkata-kata, karena tiba-tiba Kakuto langsung mengucap semboyannya. Akhirnya Kiyoshi pun ikut, dan misi rahasia langsung dilaksanakan di atap gedung. Melihat situasi dan kondisi yang sangat tidak mendukung, Kiyoshi merasa lega, karena tubuh mulus milik Dek Chiyo tak jadi dilihat oleh teman-temannya yang mesum itu. Namun, Kakuto yang IQ-nya 7 mempunyai ide dengan menggunakan video call untuk merekam para tubuh cewek-cewek yang menonjol tersebut dengan video call. Di sini, Kiyoshi yang menjalankan aksi tersebut mengikat handphone dengan tali lalu menurunkan handphone itu tepat di depan jendela kamar ganti wanita, di mana handphone tersebut sudah terhubung dengan handphone milik Kakuto melalui video call. Namun saat Kakuto mengatakan bahwa yang diikat itu adalah handphone milik Kiyoshi, Kiyoshi pun kaget dan tak sengaja melepas tali itu, yang membuat handphone Kiyoshi jatuh ke dalam kamar ganti cewek. Mau tidak mau, Kiyoshi harus mengambil handphone miliknya tersebut. Dengan sangat hati-hati, Kiyoshi mulai menyelitap masuk untuk mengambil handphonenya. Namun, setelah berhasil mendapatkan handphonenya, Kakuto tiba-tiba menyuruh Kiyoshi untuk menoleh ke belakang. Dan benar saja, Kiyoshi dikagetkan dengan kedatangan Chiyo yang akan berganti pakaian.
Namun, keberuntungan masih berada di pihak Kiyoshi karena Chio lupa tidak memakai lensa mata. Tapi, teman-temannya yang berada di atas malah melarikan diri. Melihat hal itu, Kiyoshi pun mulai keringat dingin karena dia takut ketahuan kalau sedang mengintip. Chio mengira Kiyoshi adalah temannya yang akan mandi juga. Lalu Chio menyuruh Kiyoshi untuk segera melepas pakaiannya lalu mandi bersama. Karena tak ingin ketahuan, Kiyoshi pun mulai melepas pakaiannya sambil disaksikan oleh teman-temannya. Melihat hal itu, mereka langsung bersemangat untuk mengikuti jejak Kiyoshi yang telah menemukan surganya dunia. Mereka langsung membuka baju dan bersiap-siap pergi menuju kamar ganti cewek. Namun, terjadi hal yang sangat memilukan. Di atap sekolah, terlihat banyak sekali gagak dengan mata yang merah menyala. Tanpa basa-basi, gagak-gagak itu langsung menyerang mereka. Dan di depan mereka telah berdiri Susu. Dua cewek yang sangat menonjol yang sedang mengawasi kelakuan bejat mereka. Pindah ke kamar mandi. Tiba-tiba teman Chio yang asli datang. Melihat hal itu, Chio langsung menanyakan siapa orang yang telah dia ajak untuk mandi bersama. Beruntungnya ada siswi yang berlari untuk memberitahu bahwa ada siswa cowok yang sedang mengintip mereka. Semua cewek yang lagi mandi jadi panik dan keluar dari tempat itu. Kiyoshi pun akhirnya selamat dari tragedi tali kotang. Scene berpindah di aula dan terlihat mereka berempat sedang disiksa oleh cewek menonjol yang memergoki mereka. Dan si cewek menonjol ini bertanya di mana cowok yang satunya lagi. Kakuto yang sedang disiksa berkata bahwa yang mengintip cuma 4 orang saja. Tapi di luar aula, Kiyoshi yang melihat temannya sedang disiksa habis-habisan. Dia didatangi oleh seorang cewek yang membawa buku panduan resmi OSIS Clandestine. Cewek ini menjelaskan nama-nama penting dari anggota OSIS Clandestine. Ada Hana Midorikawa sebagai sekretaris OSIS, Meiko Shiragi sebagai wakil ketua OSIS, dan dia menjelaskan bahwa segala tindakan yang tidak senonoh akan dihukum dengan tegas. Bisa dibilang kalau mereka itu adalah polisinya sekolah ini. Kiyoshi pun bertanya, lalu siapa ketua OSISnya? Cewek ini berkata bahwa ketua OSIS di sini dikenal dengan sebutan Mary si pengundang gagak. Yang ternyata cewek inilah ketua OSISnya. Melihat hal itu, Kiyoshi langsung kaget dan tiba-tiba muncul gerombolan gagak yang langsung menyerang Kiyoshi. Keesokan harinya, kelima cowok beringas ini memakai pakaian layaknya narapidana dan diarak keliling sekolah hingga akhirnya menuju ke sebuah tempat yang disebut Prison School. Di sana, Mary menjelaskan bahwa mereka berlima akan dipenjara selama 1 bulan penuh. Dan yang berkuasa di dalam penjara hanyalah anggota OSIS Clandestine. Tapi, jika ada yang mencoba untuk kabur, maka hukuman mereka akan ditambah 1 bulan lagi. Shingo mencoba untuk mengelak dengan mengatakan bahwa dia hanya terpukau saja kalau lagi ngelihat cewek yang lagi mandi. Tapi tetap saja yang berkuasa ialah OSIS Clandestine. Mereka tidak dapat berkutik dan harus menjalani hukuman di penjara sekolah selama 1 bulan penuh. Hari pertama di penjara sekolah, mereka diperlakukan layaknya seonggok budak oleh wakil ketua, yaitu Meiko. Meiko adalah wakil ketua yang ganas. Akibat keganasan dari Meiko, mereka semua pun mendapat hukuman 1 persatu karena membantahnya. Dimulai dari Kaguto yang menolak disuruh membuat barikade. Lalu dia diinjak kepalanya. Enak tenan kalau diinjak sama Meiko ini. Lalu Shingo yang minum sebelum waktunya istirahat. Dia juga dihajar oleh Meiko. Dan Jo yang tak mau disuruh Meiko untuk membuka tudung kepalanya. Lalu Kakuto menjelaskan kalau Jo memiliki trauma jika wajahnya ditunjukkan ke orang lain. Diam-diam, Jo bilang, "Bitch." Akhirnya, Jo juga mendapat cambuk-cambuk cinta dari Meiko. Melihat Jo yang tersakiti, Andre langsung menolong Jo yang sedang terjatuh. Dan Andre mendapat bonus ludah dari Meiko. Akibat perbuatannya itu, Andre disuruh untuk menjilat sepatu milik Meiko. Sungguh, Meiko memang cantik, tapi perilakunya sangat menonjol.
Adegan yang sangat mengharukan terjadi di sini, hingga akhirnya Kiyoshi berhasil menghentikan Meiko yang lagi marah. Saat istirahat makan siang, Kiyoshi berbicara ke Andre agar tak usah berterima kasih kepadanya, karena mereka semua adalah teman, dan memang itulah adanya teman. Lalu Andre menangis setelah mendengar ucapan dari Kiyoshi. Bukannya membalas kebaikan Kiyoshi, Andre malah marah dan merasa sangat kesal kepada Kiyoshi, karena Andre tak jadi jilat sepatu milik wakil ketua OSIS. Sontak, teman-teman Kiyoshi yang lain juga ikut-ikutan memarahi Kiyoshi karena sudah menghentikan Meiko. Meskipun wakil ketua itu adalah orang yang sangat ganas, sesungguhnya mereka sangat menikmati tetes demi tetes siksaan dari wakil ketua Meiko. Di sini Kiyoshi merasa ada yang aneh dengan teman-temannya, hingga tiba di keesokan harinya. Saat Kiyoshi terjatuh dan mendapat hukuman dari Meiko, Kiyoshi pun akhirnya merasakan kenikmatan yang hakiki dari wakil ketua Meiko. Di sisi lain, Mary menyadari kalau mereka merasa keenakan saat disiksa oleh Meiko. Akhirnya, Mary menyuruh Hana untuk menggantikan Meiko. Saat ditugasi mencari daun semanggi oleh Hana, mereka terlihat sangat bergairah karena sekretaris Hana terlihat imut dan lebih ceria daripada Meiko. Namun semua itu berubah saat mereka membuat kesalahan dan mereka pun menerima siksaan dari Hana. Mereka kaget, ternyata cara menyiksa Hana tidak sama seperti wakil ketua. Lalu wakil ketua bilang kalau Hana adalah atlet karate yang banyak meraih prestasi. Mereka semua pun dihajar habis oleh Hana, yang ternyata lebih berbahaya dari wakil ketua, lebih sadis dengan cara menghukum yang tidak menggairahkan. Dan satu hal yang pasti, mereka semua menyadari bahwa siksaan dari wakil ketua lah yang sangat mereka idam-idamkan. Scene berpindah ke kantor kepala sekolah. Di sini, kepala sekolah meminta Mary untuk memberikan waktu senggang kepada kelima murid beringas itu. Karena di penjara yang asli pun, masih ada waktu senggang untuk para napinya. Mary pun mensetujuinya, karena kepala sekolah itu adalah bapaknya sendiri. Lalu Mary memberikan waktu kebebasan selama 3 jam di hari Sabtu dan Minggu. Mendengar hal itu, Kiyoshi dan teman-temannya pun gembira setelah mendapat kebebasan di hari Sabtu dan Minggu, walaupun cuma 3 jam saja. Saat Kiyoshi membuang sampah, dia melihat Chiyo yang sedang membersihkan penghapus. Lalu dia pun memanggil dan segera menemuinya dengan memanjat pohon. Chiyo bertanya kepada Kiyoshi, apakah Kiyoshi juga ikut-ikutan mengintip? Dengan ragu, Kiyoshi menjawab kalau dia tidak ikut mengintip. Lalu dia menjelaskan kepada Chiyo bahwa dirinya berjanji akan datang dan menonton pertandingan sumo bersama dengan Chiyo karena telah mendapat kompensasi dari ketua. Mendengar hal itu, Chiyo pun mengangguk dengan senyumannya yang bikin batang-batang kalian semua meleleh. Saat Kiyoshi akan turun, tiba-tiba di bawah ada Hana. Kiyoshi yang takut kalau dirinya nanti ketahuan, dia menunggu di atas pohon hingga Hana pergi. Namun tanpa diduga, Hana ada di bawah pohon bukan untuk mencari Kiyoshi, melainkan Hana pengen buang air di bawah pohon. Kiyoshi yang melihat hal itu langsung terpana di atas pohon. Lalu, tiba-tiba ada seekor burung gagak yang menyerangnya dan membuat dirinya terjatuh tepat di depan saluran pipa ledeng milik Hana. Sontak, hal itu membuat Hana menjerit, dan tak lama kemudian Meiko datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Hana menyuruh Kiyoshi untuk jangan memberitahukan apa yang telah terjadi. Karena malu, Hana langsung mengajak Meiko untuk pergi dari tempat itu. Melihat hal itu, teman-teman Kiyoshi malah bangga dengannya karena Kiyoshi berhasil membuat Hana yang sadis itu merengek. Dan mereka malah menyebut Kiyoshi sebagai pria yang gentleman. Saat Mary kembali ke kantor kepala sekolah, Mary tak sengaja melihat gambar tak senonoh di komputer milik kepala sekolah. Hal itu membuat Mary membatalkan hari kebebasan kepada para tahanan. Kiyoshi juga tak bisa melawan keputusan Mary. 10 hari telah berlalu. Di sini ada yang berubah dari penjara sekolah. Porsi makan mereka sedikit ditambah. Lalu fasilitas belajar juga diberikan kepada mereka. Dan saat pulang sekolah baru mereka mulai bekerja. Saat Kiyoshi akan membuang sampah, dia bertemu dengan Chiyo dan diberi surat. Namun sayangnya surat itu nyangkut di ranting pohon. Lalu Chiyo memperlihatkan sebuah tulisan.
Chio menuliskan bahwa dia berjanji untuk bertemu di depan stasiun Kitaguchi tanggal 7 Mei hari Sabtu. Tanpa ada yang menyadari, setiap hari Kiyoshi melubangi tembok dengan garpu sedikit demi sedikit yang akan dibuat kabur nantinya. Saat lagi asik melubangi tembok, dari belakang terlihat Kakuto yang sedang dihajar oleh Hana. Melihat hal tersebut, Kiyoshi segera menutupi lubang yang dibuatnya dengan kayu. Kemudian dia berpamitan untuk pergi ke toilet. Namun anehnya, Hana mengikuti Kiyoshi sampai ke toilet. Di sana, Hana memaksa agar Kiyoshi pipis di depannya. Karena Hana ingin membalas perbuatan Kiyoshi yang telah melihat saluran pipa ledeng milik Hana. Hana yang sedang kesal, dia mulai melepaskan celana Kiyoshi dengan paksa. Kiyoshi yang merasa telah ditindas, sudah tidak tahan dengan perbuatan Hana. Kiyoshi pun berhasil melawannya dengan cara mendorong Hana terjatuh. Lagi-lagi, Meiko yang lagi mimi mendengar jeritan Hana. Saat di toilet, Meiko dikejutkan dengan keadaan Hana yang sudah lemas tak berdaya akibat serangan Kiyoshi yang sungguh dahsyat. Dan Hana bilang ke Meiko bahwa dirinya telah ternoda. Kiyoshi yang berhasil kabur, dia pergi ke tempat pembuangan sampah. Lalu Kiyoshi didatangi oleh Kakuto, yang ternyata Kakuto telah membawa kertas milik Chio yang nyangkut di ranting pohon sebelumnya. Kakuto telah membaca surat milik Chio yang akan kencan dengan Kiyoshi tanggal 7 Mei nanti. Dan Kakuto juga telah menyadari lubang yang dibuat oleh Kiyoshi. Lalu Kakuto bertanya ke Kiyoshi, apakah kamu akan kabur? Cerita akan berlanjut ke part 2. Jadi pantengin terus channel Top Lisan. Oke? See you next time.